Oke, selamat pagi semua. Cuan, 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 cuan. Ketemu lagi Presiden PP Indonesia berada di Tegal. Macam-macam aja. Kalian tuh yang rame banget. Presiden PP ada apalagi tadi itu PP, Bapak PP Nasional, Presiden PP, Duta PP, udahlah terserah kalian, yang penting Mas Bro cuan. Cuan, yang mana kita harus cuan ya. Nanti akan nendang lagi. Waduh, sangat tahan kalau lihat PP ternyata diburu wel kewel. Itu yang pertama justru PP, baru nomor 2-nya PTC, nomor 3-nya ETH, kemudian ada Soldoge. Pokoknya kita ambil yang cuannya besar. Hati-hati, ingat kalian, yang namanya koin komunitas yang pernah naik sampai jutaan persen ada di SIBA. Dan ini banyak yang menarasikan bahwa PP the next SIBA. Mantap, kawin lagi. Yang sudah ninggalin, wah, lewat ya. Oke kawan ya, kita harus semangat ya. Lanjut saja, ini masalah PP nanti akan saya kasih info lagi. Saya kasih info yang lagi rame di dunia ini. Sebetulnya perang, bukan perang yang ini perang rahasia, ini perang batin, perang ibarat Amerika ini sama Venezuela itu perang BTC kawan. BTC-nya biar dilepas nanti buat cadangan dana, cadangan aset nasional AS. Ini luar biasa. Ini perang BTC. BTC gak akan turun, malah akan pam. Aduh, memang strategi yang sangat cantik ya. Bukan cantik orangnya, tapi harus cantik hatinya ya. Secantik hati Mas Bro katanya, tapi dibilang orang jahat. Aduh ya, brilian ya, duren. Ini duren brilian, masa kalah sama sampah piye toh. Aduh ya. 3 alasan mengapa harga Bitcoin meroket di tengah operasi militer AS di Venezuela. Apa yang terjadi? Oke, langsung kita bahas di sini. PP nanti, yang penting Mak News, simpen yang banyak, jangan dijual-jual dulu. 0,2 baru sikat ya. Kemarin yang sangkut, siapa yang sangkut? Tunjuk diri, tunjuk jari. Yang sangkut siapa yang sangkut? Ngapain beli di atas? Ya, tadinya itu banyak nggak percaya. Tadi ada komen jengkel banget saya. Tadinya saya nggak percaya sama Mas Bro Tegal. Koin PP apaan katanya. Sekarang saya baru percaya Mas Bro. Saya mau beli PP. Mana ininya? Tolong kasih tahu dong walletnya. Nah ini saya bingung. Beli PP kasih tahu walletnya. Wallet itu rumit sekali, banyak sekali ininya. Bukan di wallet, di exchange. Ya ada di mana-mana. Ya mending masuk grup kalau yang masih. Ya itu kan pertanyaannya jadi jawabnya bingung. Pertanyaannya juga membingungkan. Tandanya pemula. Beli kok tanya walletnya, tanya nomor walletnya ya. Ya kita smart kontraknya ditanya sama dia, smart kontraknya gimana. Nanti kan dapat smart kontrak, belinya di smart kontrak tuh kalau mau buat transfer ya, itu baru pakai smart kontrak ya gitu ya. Oke, kenapa adanya perang? Alasan perang kok bisa harga Bitcoin malah akan meroket. BTC menjadi sorotan setelah melonjak menembus $93.000. Wah, dipicu oleh operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan presiden. Waduh, presidennya ditangkap ini si Maduro. Wah gila. Ini cantik banget ini, canggih. Ini perang BTC kawan. Karena dia mempunyai, negara ini mempunyai BTC banyak yang mungkin akan diincar sama AS nih. Kurang ajar ini ya. Aduh, yang penting udahlah urusan mereka ya. Sebagian besar trader kini lebih fokus pada pergerakan harga
harga dan mulai meninggalkan strategi posisi mereka karena pasar kripto menunjukkan momentum kenaikan yang kuat dan meninggalkan trader yang masih ragu. Kemarin tuh kalau lagi kali sungai banjir seperti ini, jangan kalian serang main short. Kemarin dia kena short terjungkal. Ini namanya orang, saya mohon maaf. Ininya saya kuat, feeling saya kuat. Jadi kalau gerakannya gregetnya kayak apa, saya udah feeling itu udah dari alam itu udah ada bisikan dari kemarin tanggal 20 di Desember itu udah ada tiupan angin dari alam menyampaikan ke Mas Bro, semua yang ada di grup nanti tahan dulu masuk setelah 25 Desember sampai pas Natal sampai libur tahun baru. Itu akumulasi paling terakhir dikasih tanggalnya juga loh, paling terakhir tanggal 31 Desember itu nanti akan terjadi dorongan lompatan sesuai bisikan itu. So kasih keluar ya, tapi pada gak punya duit lagi. Langsung tanggal 1, 2, 3, 4 sampai sekarang meledak. Ini hanya satu sedikit saja sebelum tembakan dorongan berikutnya ya. Ini menarik sekali. Jadi saya pun, istri mau tinggalkan saya 2 tahun sebelumnya, saya sudah dikasih tahu lewat alam juga dikasih tahu, sudah ada tanda-tandanya itu ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Sebagian trader ini piye toh, harga Bitcoin terus naik di tengah efek candlestick metric spot. Piye manis toh. Wah, mantap. Meski para trader masih terbelah antara prediksi pasar bearish atau bull market yang berkelanjutan, harga Bitcoin berhasil bertahan di atas $88.000 dan tembus harus membangun momentum kenaikan menuju lebih tinggi lagi di tahun 2026, kayaknya akan menuju naik kembali kawan ya. Semangat kawin lagi. Lagunya Pak Deddy Mulyadi apa itu ya, hayang kawin sama si Egi itu. Aduh mantep itu ya, mantap ya. Oke, para trader yang ragu memilih untuk menunggu di pinggir selama libur panjang tahun baru sehingga fokus pada sangkut ya. Pasar lebih tertuju pada pergerakan harga daripada posisi BTC. Ada juga tadi punya $1.000 katanya nggak dimasukkan tuh saya Mas Bro, katanya berita sebelah ngeber dari tahun 2024. Saya dibilang bar. Feeling saya kuat. Kalau nggak kuat, wah, yang ada di Jogja aja ketahuan dari sini bau-baunya kok. Ini aduh kacau lah, nggak usah ngomong gitu lagi ya. Metric Spot mengatakan bahwa memulai tahun baru dengan portofolio bersih dan posisi ringan sering kali menjadi stuk yang ideal. Hal ini mendorong pasar Bitcoin dan kripto global untuk mengalami reset alami setelah likuidasi posisi leverage pada future Bitcoin dan Ethereum yang mencapai hampir $30 miliar sejak puncaknya di bulan Oktober. Ya, pasar short ya. Saya sudah sampaikan bahwa ini akan terjadi tahun 2026 itu super cycle yang tidak bisa diganggu gugat di kuartal 1 itu loh. Pemangkasan suku bunga masih ya. Itu ini yang sangat menarik di sini ya. Cadangan bayangan Venezuela 600.000 BTC bisa masuk ke cadangan strategi AS. Iki opo toh? Ini perang opo? Perang BTC kawan. Gila. Ini cadangan bayangan Venezuela ini 600.000 BTC kawan. Wah, ini termasuk cadangan terbesar keempat, gila. Ini yang dimaksud perang BTC. Malah terbang kawan ya.
Laporan intelijen mengungkapkan bahwa Venezuela mungkin mengendalikan cadangan BTC bayangan dalam jumlah besar harga 600 hingga 600 ribu BTC. Nilai potensi cadangan ini mencapai sekitar 600 miliar dolar, 60 miliar dolar, setara dengan kepemilikan BTC milik MicroStrategy, MSTR, dan BlackRock. Wah gila, ternyata ya BTC-nya banyak banget. Rejim Nicolas Maduro diketahui mengakumulasi BTC dan Tether melalui swap emas dan pembayaran ekspor minyak dalam USDT sebagai cara untuk menghindari sanksi AS. Wah mantap. Pertama, BTC itu dimiliki Satoshi Nakamoto. Yang kedua, BlackRock, si Ibit ya. Kemudian MicroStrategy. Yang keempat adalah Venezuela. Gila, ternyata keempat ini. Yang kedua adalah, yang kelima US Gold, kemudian MTGOK. Ini MTGOK ini ngeri sedap ini. Tapi hanya untuk gorengan saja kok. Di Jepang sendiri ngambil uang di bank punya sendiri aja ribet banget. Teman saya yang ada di sana, apalagi yang sandinya sudah hilang, orangnya sudah mati, ya susah ini untuk cair untuk ini. Untuk MTGOK ya. Ini yang pertama Satoshi yang punya, kemudian yang kedua BlackRock, MicroStrategy, Venezuela nomor 4. Ini perang BTC nih. Oke, setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro pada tanggal 3 Januari, perhatian kini beralih pada upaya pemulihan aset-aset kripto tersebut. Jika disita BTC tersebut bisa dibekukan sebagai aset hasil sitaan atau bahkan dimasukkan ke dalam cadangan strategi Amerika Serikat. Ini nggak beres. Ini rampok ini. Ini piye. Makanya kalian kalau cair-cair kena rampok kalian. Ya, ini piye. Yen ning tawa ngono lintang ya cahayu, Mas Bro ditendang dirimu. Ini begini kawan, cantik permainan dalam kripto itu. Kalian kalau masih melihat berita-berita, kalian akan terjebak. Berita-berita kalian akan terjebak, karena berita itu bebas mau ngomong apa, mau jeplak apa. Media yang punya dia, yang bayar dia. Ibarat media itu corong tua musola berisik, mau dikasih berita apa terserah dia. Hati di sini nggak ada yang tahu. Hati yang tahu adalah alam yang akan tahu menembus ke sana. Ada tanah, ada angin, ada api, ada air akan masuk ke sana. Kita suruh masuk ke sana, apa yang terjadi nanti akan ada di sini. Ya, jadi tahun 2026 kuartal 1 akan pump. Jadi inilah strategi-strategi yang mereka mainkan. Kalau hanya ucapan berita dari sana sini, saya nggak percaya. Rasa, kita punya rasa. Itu rasa itu akan lebih. Sekarang gini aja ya, nyaman, rasa itu nggak bisa dibeli. Suatu saya datang bertamu seseorang ke tempat seseorang yang jauh-jauh, hujan-hujan, tidak tidur di kendaraan, hampir tabrakan sampai di sana, kemudian dicueki sampai di sana, disambut yang tidak baik. Yang terasa apa? Hati dulu. Setelah hati panas lah pikiran. Setelah pikiran panas, ya setan masuk, ya kan begitu. Habis setan masuk, ya bisik-bisik, udah kabur aja, nggak usah di sini, cabut, kan pasti begitu. Ibaratnya begitu aja ya. Jadi hati itu nggak bisa ditipu. Ketika kita analisa kripto harus juga dengan hati. Kalau nggak dengan hati, contohnya ini, kalau dengan ini otak, apalagi otak yang didengkul, saya udah bilang ini PP yang akan jos, PP yang akan terbang, karena saya membaca dengan hati. Dilihat juga dengan fundamental. Coba ada orang yang ngeyel, ada di Singapura kalau nggak salah, komen sama saya,
masuk grup saya nggak mau, saya kasih nasihat nggak mau. Yang dibeli koin lain, belinya berapa? Bukan uang 100-200 juta, miliaran. Dia punya uang miliaran, bukan main-main. Masuknya meme koin yang saat ini lagi menangis karena ininya di sini meyakini benar bahwa koin itu akan pump, PP itu nggak ada apa-apanya, meyakini banget karena itu tadi cinta buta, cinta sama ini loh, koin bukan cinta orang. Orang juga sama, kalau cinta buta ya sampah aja bisa dilihatnya kayak permata, yang permata durian dibilangnya sampah, itu yang cinta buta ya. Oke, kita lanjut di sini. Dalam 24 jam terakhir harga terendah dan tertinggi tercatat sekian lah, nyebutin males. Selain itu volume perdagangan meningkat 41%, menandakan minat yang kembali menguat dari para trader ya. Ini juga dari analisis Joy ini menyoroti bahwa harga BTC berhasil kembali menembus di antara rata-rata pergerakan 50 hari si moving average ini untuk pertama kalinya sejak Oktober. Saat ini BTC tengah menguji level harga yang belum terlihat sejak awal Desember, mengindikasikan tekanan jual yang menurun drastis akan pump lagi ya. Tekanan jualnya udah menurun drastis. Nah, perlu kita bahas di sini BTC karena kalau BTC nanti pump ya akan mempengaruhi altcoin. Ini Venezuela ini bukan main-main, cadangannya adalah 600.000 BTC. Keempat setelah yang kedua ada BlackRock 770.000 BTC, kemudian 672.000 BTC itu MicroStrategy. Ini si Venezuela ini ternyata cadangan BTC-nya lebih banyak. Ini nanti akan dibekukan artinya nggak bisa jual. Gila banyak loh, nggak bisa jual. 1000 BTC aja punya market goyang. Ini 600.000 BTC dibekukan, kemudian diambil lagi sama Mbak Katram ini nanti. Aduh kacau. Aduh Mbak Katram ini semrawut ya. Yang penting saya nggak ikut semrawut lah ya, biarin saja lah ya, nggak usah rusuh ya, kita nerima ya, ditinggalin Mas Bro. Iya. Setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro pada tanggal 3 Januari, perhatian kini beralih pada upaya pemulihan aset-aset kripto ini Pak Wo ini ya tersebut. Jika disita BTC tersebut bisa dibekukan, wah, sebagai aset hasil sitaan atau bahkan dimasukkan ke ke dalam cadangan strategis Amerika Serikat. Sing garongnya sopo? Maling, teriak maling. Betul ini. Gila betul ya. Langkah ini akan mengunci pasokan dalam jumlah besar yang secara fundamental bersifat bullish bagi harga BTC. Wah, mantep ini. Jos ini. Gak bisa diragukan. Udah ngebom ini. Ya, gila. Pokoknya itu aja lah, masih pagi kalau saya kasih info untuk kalian sabrik-kabrik. Mending kalau mau ngobrol, telepon, video call di grup saya. Salah Den. Tenang aja, ya suguhannya banyak kok. Aduh kipi. Pokoknya, oh iya, PP-nya belum dibahas ya. PP-nya tenang aja. Ya nanti ya istirahat sejenak, nanti tinggal saya belum semangat untuk TP, saya nunggu di 02. Kalau yang sangkut-sangkut ya jangan 02 kan kejemput. Itu pun saya TP-nya bertahap ya, bisa untuk inilah. Buat apa uangnya Mas Bro? Buat kawin, hayang kawin. Ya saya supaya nggak ngomongin aneh-aneh ya, randa-randa mulu, nggak enak juga. Tapi kan saya canda ya. Tadinya sih nggak memikirin nikah lagi tadinya, rencananya mau ngurusin anak aja udah ya.
ternyata setelah 5 tahun ini repot juga kawan, repot. Jadi anak nggak pulang, anak nggak pulang. Waduh, ini belum pada nikah anak nggak pulang. Kalau udah nikah ke rumah bini, waduh saya tak bisa uh, sebatang kara bener ini. Makanya aduh ini harus ini. Saya tuh membakengi anak saya, barangkali ada istri nggak nyaman. Jadi saya orangnya perasa banget. Mending saya yang korban perasaan saya. Gak taunya kok, wah setelah anak gede-gede, waduh nggak pada pulang ini. Udah cuek-cuek aja punya kehidupan masing-masing ya. Saya harus mencari wedok aneh yo, yang barulah ya. Yang lama biarin aja udah. Saya aja ini udahlah, saya rasa cukup, nanti takutnya ngobrolnya kemana-mana. Kalau pas mantan nonton di Jakarta kan saya nggak enak juga ya, bisa pulang-pulang dilabrak ke sini. Berani orangnya loh. Labrak ke sini habis-habisan. Aduh. Oke kawan lah, mungkin itu aja ya. Kita semangat, PP masih di 34 rankingnya top CMC ya. Tidak ada semua apapun investasi yang tidak berisiko sangat tinggi. Jadi kalian harus hati-hati, punya komunitas, punya grup, biar ada yang ngontrol ya. Ngontrol! Aduh kacau lagi nih, biar skip ini. Sebetulnya kalau saya punya istri yang udah dekat sama Mas Bro itu seneng banget. Karena kalau saya udah canda sehari itu ngakak terus istri, suka gembira dia. Jadi saya tuh di rumah nggak paling males yang namanya ada muka masam. Orangnya ceria, suka bercanda, humor, ada muka masam itu paling nggak seneng. Apalagi bertamu, mau lebaran kemarin itu bertamu jauh-jauh saya ke daerah Jogja, itu mukanya masem, muka asam, itu udah nggak nyaman. Dan saya kebetulan dapat istri itu dulu kok nggak ada senyum banget, nggak pernah senyum, saya senyumin juga nggak senyum, bok itu kan. Heran ya, kali-kali tuh sekali-kali dapet yang tukang senyum terus gimana. Takut juga saya kalau senyum terus. Ya wajar lah, ada jogetan, kita main tiktokan bareng kan enak ya, kita goyang-goyang bareng apa kayak kan begitu. Jangan manyun mulu ya. Kalau manyun, punya istri manyun mulu gimana kalau kita mau iwik-iwik. Sudah kita nggak mood aja, sudah nengok muka aja saya udah asem begitu, kita mau ngajak-ngajak ya nanti malah buang muka piye. Ini pagi-pagi ngaco bawahnya ya karena lagi bahagia cuan ya, pokoknya bahagia aja orang hidup, jangan diambil pusing ya. Karena saya berpikiran tadi bahwa apapun yang terjadi itu sudah menjadi kehendak alam, tidak ada yang perlu dipusingkan, dibingungkan ataupun dipikirkan, ditangisi, enggak. Saya juga ya, satu yang saya masih bukan ingin balik ya, ini cerita istri lagi, telepon saling maaf-maafan ya, ini khusus untuk istri, maaf-maafan, hayang gitu, hayang Jakarta gimana ya, sukses lah di sini Pak, santai aja ya, kita udah jalan masing-masing, yang penting kita saling mendoakan aja kan enak, nggak ada beban. Nah begitu telepon dengan suara saya langsung dibanting, itu teleponnya piye. Kacau. Udah itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, hati-hati dalam dunia kripto. Saya ingatkan, saya warning, risikonya tinggi, bisa cuan, bisa pisah-pisahan, dan semua ditanggung jawab masing-masing ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just